Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fatian, inisial kode 1220132. Di sini saya akan mengerjakan soal AAS dengan mata kuliah presentation dengan soal buatlah program klasifikasi karakter keterangan pada data etnis dengan menggunakan CNN. Anda dapat desain arsitektur CNN seminimal mungkin atau menggunakan transfer learning untuk mempercepat proses training data. Dan lakukan evaluasi performa menggunakan LCP dan menampilkan confusion matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Oke, kita langsung ke di sini saya menggunakan Google Colab. Di sini sudah saya buat kode program dahulu karena untuk meruningnya cukup lama ya, memakan waktu yang lama. Jadi ini udah saya running. Oke, untuk bagian program itu berisi tentang library yang kita gunakan, yaitu ada import host digunakan untuk interaksi sistem operasi seperti mengakses file dan directory, untuk import host dan abstract untuk pembelajaran mendalam atau deep learning dengan PyTorch. Lalu ada import CSV yaitu untuk menerjemahkan gambar dan video alias CP mempermudah desain. Untuk import API yaitu untuk operatomatik dan manipulasi array multidimensi. Import pandas untuk analisis dan manipulasi data dalam bentuk table atau data frame. Lalu ada scan model selection, import list one out, cross file predict. Itu fungsinya untuk membagi data dalam pelatihan atau kemudian menggunakan teknik validasi silang. Dan masih banyak lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita menggunakan datasheet, yaitu datasheetnya sudah pernah digunakan sebelumnya, yaitu datasheet dari MNIST Edgar File dan MNIST Imager Test. Di sini harus dapat dulu ya untuk merunning program. Lalu pada bagian kedua, di sini ada data PDRAT CSP, content MNIST Bemer CSP, header non, itu artinya membacakan MNIST Bemer Train CSP yang berisi data pelatihan atau data training. Header on one berarti file CSV tidak memiliki baris tidak, sehingga kalau diberi mengenai 0102 seperti itu. Begitu juga pada data itu membaca file BMG test yang berisi data pengujian ya, yang sama seperti sebelumnya. Untuk header non untuk menunjukkan tidak ada baris tidak. Untuk pada bagian ketiga di sini menjelaskan proses data pelatihan dari data ANIS sebelumnya. Terus train fitur data pelatihan, train data ilog itu mengambil semua kolom kecuali kolom pertama yang berisi nilai-nilai pixel gambar. Nah, untuk value-nya itu ada dot value itu mengonversi data frame pandas menjadi array of p. Lalu ada dot reset, ada mil itu 28281 itu mengubah array satu dimensi menjadi array 4 dimensi. 4D dengan dimensi jumlah pixel, tinggi, lebar, dan salurannya itu jumlah sampelnya, jumlah sampel satu, tingginya 28, lebarnya 28, satu saluran. Untuk gambar 28 kali pixel dengan satu saluran. Begitu juga dengan .type, plot 32, konversi tipe data pixel plot 32 agar kompatibel dengan model deep learning. Begitu juga dengan JTrain dan STS. Oke, di bagian 4 kolom 4 itu X-Train sama dengan XPC min 1 dan lain itu contohnya untuk reset min 1 itu mengubah dimensi gambar menjadi index size 12828 nambah dengan dimensi saluran 1 karena gambar grayscale. Lalu untuk 25.0 itu normalisasikan dari pixel dengan jarak 0,255 menjadi 0,1 agar modul lebih stabil saat latihan. Lalu kita menggunakan sampel 1000 ya, menggunakan sampel 1000. Lalu di sini untuk berfungsi program ini untuk membatasi data pada pelatihan dan pengujian maksimal 1000 sampel untuk efisiensi. Oke. Nah, untuk yang di bagian 5,
Nah, ini ada nilai 0,0,85, 0,456. Itu nilai rata-rata intensitas untuk saluran RGB dari dataset gambar besar seperti ImageNet. Begitu juga dengan nilai 0,29, 0,224, dan 0,225. Itu nilai standar revisi dari RGB. Sedangkan uh, untuk CO131 CO1311 itu mengubah dimensi tensor agar bisa digunakan dalam operasi siaran pada batch gambar. Oke, ini berfungsi untuk konversi label menjadi tensor. Ini untuk buat tensor datasheet. Nah, pada bagian ini frame data loader itu adalah objek data loader yang digunakan untuk mengambil data dalam batch untuk latihan dan pengujian. Untuk datasheet dan tes dataset adalah dataset yang digunakan untuk yang sudah disediakan sebelumnya, mungkin menggunakan tensor dataset atau dataset lain. Untuk batch size yaitu 64 berfungsi untuk mengatur jumlah sampel per batch yang diproses dalam skala iterasi. Dalam hal ini 64 gambar per batch. Nah, untuk di bagian ini ganti layer output, ini pada bagian program ini untuk mengganti layer output untuk jumlah kelas Anda. Misalnya 62 kelas, jadi 62 kelas. Untuk import torch .nn itu untuk mengimpor modul torch yang menyediakan berbagai fungsi untuk membangun dan memodifikasi model jaringan saraf di PyTorch. Nah, untuk model klasifikasinya, ini ada model klasifil 6 dan torch and linear. Nah, itu untuk model klasifil untuk mengakses output terakhir dari bagian klasifil pada model AlexNet. Nah, untuk torch linear 409662 itu mengganti lapisan tersebut dengan lapisan full connected baru yang memiliki 62 output neuron sesuai dengan jumlah kelas yang ada dari dataset emis. Nah, pada bagian device torch dan device video, untuk device video fungsinya untuk membuat objek device yang menyatu bahwa perangkat digunakan adalah CPU atau Central Core Unit. Nah, untuk CPU itu mengindikasikan bahwa model dan sensor-sensor yang akan dijalankan di CPU bukan GPU. Ini berguna saat Anda memiliki GPU yang tersedia untuk menjalankan model CPU. Lainnya karena memiliki action lainnya, misalnya pengujian lingkungan dengan sumber daya terbatas. Untuk model to device itu memindahkan model ke perangkat yang ditentukan oleh device. Nah, pada bagian kode ini digunakan untuk melatih model deep learning dalam hal AlexNet selama jumlah epoch yang kita berikan penjelasan menurut saya untuk inisialisasi variabel, epoch menentukan jumlah epoch atau iterasi pelatihan yang akan dilakukan. Kalau list loss dan list ACC menyimpan nilai loss dan operasi setiap epoch. Untuk model pelatihannya for epoch in range kurung 6 epoch melakukan loops untuk setiap epoch. Untuk loss sama dengan 0,0 dan try underscore correct sama dengan 0 itu untuk menghitung total loss dan jumlah prediksi yang benar pada setiap epoch. Nah, ini untuk hasil yang setelah di running, terus kita dapat 0,1731 untuk akurasinya 0,9. Nah, untuk model bagian ini, model eval itu untuk menyiapkan model menghitung kerugian dan perolehan pada tes data setelah pelatihan selesai. Pelatihan yang tadi sebelumnya dilakukan. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk menghasilkan model pada data tes tanpa menghitung gradient efisiensi saat pengujian atau prediksi.
start nih. Pada bagian ini, pada bagian ini melakukan forward pass pada model menggunakan input data untuk mendapatkan output prediksi. Untuk track sama output 1 itu tuh maksudnya mengambil nilai semaksimal dan indeksnya kelas prediksi pada dimensi satu kelas. Untuk track itu untuk menyiapkan indeks kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi. Sedangkan kalau loss criterion itu untuk menghitung loss kerugian antara output model dan label sebenarnya. Nah, ini adalah grafik loss-nya. Ini grafik akurasinya yang didapat. Nah, kita masuk sini. Ini fungsinya untuk melatih model pada dataset pelatihan dengan menggunakan loss function dan optimizer yang diberikan, sehingga model dapat belajar memprediksi dengan lebih akurat setelah beberapa iterasi atau etapa. Nah, ini nih LCV akurasi memantau, itu fungsinya untuk memantau performa model pada setiap iterasi LCV, sedangkan Alpres dan Label ini untuk menyimpan data prediksi dan label untuk evaluasi yang differentiate. Nah, pada bagian program ini, kode ini melakukan LOCP untuk melatih dan menguji model pada setiap iterasi menggunakan satu data test. Sisanya untuk pelatihan. Tujuannya untuk melakukan validasi silang leave one out untuk mengevaluasi kinerja model pada setiap data, memberikan hasil yang lebih stabil dengan menguji model pada setiap sampel yang diberikan. Nah, yang pada bagian ini untuk menghitung berbagai metrik evaluasi untuk menilai kinerja kerja model setelah proses LOCP. Pada bagian ini untuk mencetak hasil evaluasi model LOCP termasuk metrik performa hasilnya. Tujuannya untuk menampilkan evaluasi lengkap model setelah LOCP. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan matriks menggunakan heat map bantuan Seaborn. Tujuannya untuk memvisualisasikan matriks kebingungan dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami menggunakan warna dan menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah pada source.